Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Kermilasari dari kelas SI 6F. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan UAS saya. Yang materi yang saya akan jelaskan yaitu berjudul Pendekatan Matematis dalam Perencanaan. Yang A, ada itu metode transportasi dalam program linier. Jika masalah perencanaan agregat dipandang sebagai masalah alokasi kapasitas untuk memenuhi permintaan diperkirakan maka rencana agregat dapat diputuskan dalam formulir program linier. Hanya itu ada linear decision rule atau LDR, model perencanaan agregat yang berupaya untuk mengoptimalkan tingkat produksi, tingkat jumlah tenaga kerja sepanjang periode tertentu. Model ini meminimkan biaya total, biaya gaji, rekrutmen, PHK lembur, persediaan melalui penangkalan kurva, biaya kodrat. Yang C itu ada manajemen Coffee's model atau MCM, dikembangkan oleh Bauman yang membangun suatu model keputusan formal seputar pengalaman kinerja manajer. Yang selanjutnya itu adalah D, simulasi. Suatu model komputer yang dinamakan penjadwalan lewat simulasi. Pendekatan yang dimulai dengan menggunakan prosedur pencarian kombinasi nilai yang biayanya minimalkan untuk ukuran jumlah tenaga kerja di tingkat produksi. Yang selanjutnya itu adalah disagregasi. Output dari proses perencanaan agregat biasanya berupa jadwal produksi untuk mengelompokkan berdasarkan family. Misalnya untuk produsen mobil, output memberikan informasi mengenai berapa mobil. Sedangkan proses pemisahan rencana agregat menjadi rencana lebih rinci dan lebih agregasi. Selanjutnya ada F, itu perencanaan agregat di sektor jasa. Pada kenyataannya sektor jasa seperti bank, usaha, angkutan, restoran, cepat saji, dan penerapan lebih mudah daripada perusahaan manufaktur. Pengendalian biayanya meliputi pengendalian yang ketat atas jam kerja di perusahaan jasa dapat dipastikan menghasilkan keanggapan terhadap respon konsumen, fleksibilitas keahlian bekerja perorangan, dan tingkat output dan jam kerja untuk memenuhi kebutuhan yang sudah dipikirkan. Penerapan agregat di sektor jasa diantaranya adalah restoran. Pada jasa volume produksinya tinggi, maka disarankan membuat tingkat produksi. Yang selanjutnya itu adalah B, industri penerbangan. Yang berencana agregat meliputi mencakup jadwal atau tablet atas jumlah penerbangan masuk keluar di setiap pusat, jumlah di penerbangan di setiap rute, jumlah penumpang yang harus dilayani setiap penerbangan, jumlah awak pesawat dan awak darat yang dibutuhkan setiap pusat dan bandara. Itu adalah rumah sakit. Masalah yang dihadapi adalah alokasi uang, staf, perlengkapan untuk memenuhi permintaan pasien atas pelayanan jasa rumah sakit yang bersangkutan. Yang selanjutnya yang D, perusahaan nasional kecil nasional. Contohnya adalah jasa fotokopi, percetakan, pusat komputer. Yang dimana perencanaan agregat vs perencanaan independen di setiap pada usaha menjadi sebuah perhatian. Output pembelian dapat direncanakan secara pusat apabila permintaan dapat dipengaruhi promosi khusus. Yang itu ada jasa-jasa lain seperti jasa keuangan, transportasi, komunikasi, rekreasi. Pemberian output volumenya tinggi namun tidak terwujud. Yang ini ada penjadwalan jangka pendek. Penting strategi penjadwalan jangka pendek. Dengan menjadwalkan yang efektif, perusahaan dapat menggunakan asetnya dan menghasilkan kapasitas investasi yang besar, dan sebaliknya mengurangi biaya. Penjadwalan menambahkan kapasitas fleksibel. Yang kedua adalah dengan menggunakan konsep penjadwalan jangka pendek, maka keunggulan kompetitif dengan dapat diandalkan. Yang B itu ada isu-isu penjadwalan. Penjadwalan terkaitan dengan waktu operasi. Penjadwalan dimulai dengan perencanaan kapasitas yang meliputi fasilitas dan penguasaan terhadap mesin. Penjadwalan jangka pendek menerjemahkan keputusan kapasitas yang rencana jangka menengah ke atas ke dalam urutan pekerjaan, khususnya terhadap karyawan, bahan baku, dan fasilitas. Penjadwalan biasanya itu adalah penjadwalan ke depan dan ke belakang. Penjadwalan ke depan mulai terkedul jadwal segera pencatatan diketahui. Sedangkan penjadwalan ke belakang itu dimulai dengan tanggal jatuh tempo, menjadwal operasi finansial dahulu.
Penjadwalan kriteria proses. Teknik penjadwalan tergantung pada volume pesanan. Karena setiap operasi ke seluruh kompleks pekerjaan, oleh karenanya ada 4 kriteria, yaitu minimalkan waktu, memaksimalkan utilitas, dan minimalkan persediaan barang, kemudian minimalkan waktu. 4 kriteria ini digunakan dalam industri untuk mengevaluasi kinerja penjadwalan, sehingga pendekatan penjadwalan harus jelas, mudah dimengerti, dilaksanakan fleksibel dan realistik. C. Proses penjadwalan berfokus pada pusat kerja. Fasilitas ini berfokus pada proses job shop atau yaitu variasi yang dihasilkan volume. Sistem kedua berdasarkan biasanya berbeda dengan bahan baku. Kompleks. Oleh karena itu sistem ini harus menjawab pesanan yang akan datang, mengecek kesediaan alat, membuat tanggal jatuh tempo, mengecek barang proses, memberikan flashback pada aktivitas produksi, menyediakan statistik efisiensi. Sistem penjadwalan yang baik manual maupun otomatis, akurat dan relevan, membutuhkan database file perencanaan dengan mengendalikan tag file. Perencanaan yaitu file master barang, file roasting, file master induk pusat kerja, sedangkan file pengendali pencatat keamanan sebenarnya telah dibuat terhadap rencana untuk masing-masing pekerjaan. D itu ada pembeban pekerja di pusat pekerjaan. Pembeban berarti penugasan pekerjaan untuk dilaksanakan atau pusat pengelolaan untuk pemrosesan. Manajer operasi menugaskan pekerjaan untuk dilaksanakan sehingga bayu waktu menganggur dan waktu menyelesaikan harus agar tetap minimum. Di pusat pembebanan bagi menjadi 2 bentuk, yaitu orientasi pada kapasitas dan dikaitkan oleh penugasan tertentu biasanya di pusat pekerjaan. Yang terakhir yaitu penjadwalan pada bidang jasa. Penjadwalan sistem jasa berbeda dengan sistem manufaktur, yaitu 1. Manufaktur menekankan pada bahan baku, sedangkan jasa menekankan pada karyawan. Sistem jasa jarang menyimpan persediaan. Ketiga itu sistem jasa lebih banyak menyerap terhadap tenaga kerja dengan fleksibilitas tinggi. Yang keempat, contoh jasa diantaranya rumah sakit, pada unit pegawai darurat menggunakan aturan prioritas, lebih dahulu dilayani. Bank banyak mempekerjakan personel dengan jam kerja dan jam 8 pagi sampai jam 9 sore, dan untuk teller melayani nasabah. Penjadwalan secara shift dan supermarket. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan di materi ini. Jika saya salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup, saya ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.